Oke, baik, kita lanjutkan ke part 2. Ya, di sini kita lihat, mungkin adik-adik bingung ya. Ini tahun 2005, 50 jutanya dari mana? Kemudian 30 jutanya yang garis lurus dari mana? Kemudian tahun 2006, 40 juta untuk angka tahun dari mana? Garis lurus 30 juta dari mana? Baik, Ibu akan jelaskan sebentar. Kemudian ini untuk laporan laba rugi. Nah, kan diketahui di soal itu bahwa ada pos luar biasa, laba setelah pos luar biasa ini. Nah, laba pos setelah luar biasa 33 juta nih, 33 juta. Kemudian yang 30 juta ini datangnya dari sini. Nah, datangnya dari sini ya. Nah, 30 juta ini dari mana? 20 juta ditambah 10 juta, begitu. Oke, baik. Kita masuk ke penjelasan metode angka tahun, metode garis lurus. Oke, Ibu ganti share screen-nya dulu. Ya, yang penting di sini kita tahu bahwa harga perolehannya itu 150 juta pada tahun 2005. Kemudian tahun 2007 ia ingin mengubahnya ke metode garis lurus, di mana awalnya 2005 dan 2006 metode angka tahun. Oke, kita ganti dulu. Ya, kita masuk ke penjelasan perubahan prinsip akuntansi untuk aktiva. Nah, ini kita harus tahu dulu bagaimana perhitungan dengan metode garis lurus dan bagaimana perhitungan dengan metode angka tahun. Kalau dia menggunakan metode garis lurus, kita fokus ke garis lurus. Artinya garis lurus itu dia garisnya lurus sampai maksudnya tidak berubah-berubah, tetap begitu toh. Jadi dia rumusnya itu harga perolehan bagi umur ekonomis. Jadi artinya penyusutannya itu setiap tahun itu sama jumlahnya, begitu. Untuk setiap tahunnya. Ingat kata garis lurus. Kemudian perhitungan dengan metode angka tahun. Nah, untuk perhitungan dengan metode angka tahun, pertama yang kita lakukan, satu, kita tentukan terlebih dahulu pembilangnya. Pembilang atau numerator menggunakan angka tahun, dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil. Nah, kemudian yang kedua, kita tentukan penyebut. Penyebut atau denumerator adalah jumlah angka tahun. Ya, di sini ini nanti Ibu akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, kita lakukan penghitungan penyusutan dengan rumus pembilang dibagi penyebut dikali harga perolehan. Oke, kita aplikasikan ke soal yang ada. Nah, dari soal yang ada, kita ketahui bahwa harga perolehan pada tahun 2000 berapa tadi? Pada tahun 2005 ya. Ini Ibu lupa menuliskan tahunnya. Ya, pada harga perolehannya itu pada tahun 2005 itu sebesar 150 juta. Nah, umur ekonomisnya 5 tahun. Maka, kalau kita melakukan perhitungan dengan metode garis lurus, kita tinggal masukkan 150 juta bagi 5 tahun. Hasilnya 30 juta. Jadi penyusutan untuk setiap tahunnya itu sebesar 30 juta dalam 5 tahun. Kemudian perhitungan dengan metode angka tahun. Untuk perhitungan dengan metode angka tahun kita masukkan. Nah, kan tadi udah Ibu ajarin kan, kita tentukan terlebih dahulu pembilangnya. Pembilang itu dari tahun yang terbesar hingga tahun terkecil. Kemudian kita tentukan penyebut. Adik-adik harus fokus dulu ke menentukan penyebutnya. Nah, penyebut ini adalah jumlah angka tahun. Kan tadi umur ekonomis itu 5 tahun, toh? Nah, jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Jadi penyebutnya itu 15. Dari mana Ibu 1, 2, 3, 4, 5? Karena dia umur ekonomisnya 5 tahun. Tapi kalau umur ekonomisnya
4 tahun, berarti penyebutnya itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Sehingga hasilnya 10. Tapi kalau misalkan umur angka tahunnya itu 7, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, berarti hasilnya 28, begitu ya. Kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan penyusutan dengan rumus membilang bagi penyebut kali harga perolehan. Ya, kita tentukan dulu tahunnya ya. Itu tadi harga perolehannya yang sebesar 150 juta itu kan kita peroleh di tahun 2005. Jadi 5 bagi 15. Ya, 15-nya sudah tahu ya dari mana. 15-nya itu dari kita menentukan penyebut yang tadi, yang 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kemudian 5-nya itu dari mana, Ibu? Ya, kan umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi kita urutkan 5, 4, 3, 2, 1. Menurun dia ke bawah. Nah, jadi 5 per 15 kali 150 juta itu 50 juta. Kemudian tahun 2006, 4 per 15 kali 150 juta hasilnya 40 juta. Kemudian tahun 2007, 3 per 15 kali 150 juta hasilnya 30 juta. Kemudian tahun 2008, 2 per 15 kali 150 juta hasilnya 20 juta. Kemudian tahun 2009, 1 per 15 kali 150 juta hasilnya 10 juta. Nah, adik-adik, kan tadi harga perolehan itu kan tahun 2005, kan umur ekonomisnya 5 tahun. Berarti kita hitung 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Berarti umur ekonomisnya itu sampai ke tahun 2009. Nah, coba kita totalkan angka-angka ini. Coba kita hitung. 50, kita hitung ya. Ini, 50 tambah 40, 90. Tambah 30, 120. Tambah 20, 140. Tambah 10, 150 juta. Berarti sama dengan harga perolehan. Harga perolehannya tadi kan totalnya itu sama 150 juta. Kemudian hasil perhitungan itu kita sajikan ke dalam tabel. Nah, ini tabel yang tadi ada di modul yang tadi. Nah, tahun 2005 kalau dia menggunakan angka tahun 50 juta. Ini kita lihat 50 juta. Tahun 2006, 40 juta. Kalau metode garis lurus, kan seperti yang Ibu bilang, harga perolehan bagi umur ekonomis. Harga perolehannya kan 150 juta, bagi 5, 30 juta. Artinya 30 juta untuk setiap tahunnya. Seperti itu. Oke, kemudian perubahannya kita lihat. Dari mana datangnya perubahan ini yang 20 juta? Itu datang dari hasil metode angka tahun yang 50 juta dikurang metode garis lurus. Karena metode angka tahun lebih besar, maka ia memperoleh laba. Karena metode di tahun 2006 juga angka tahunnya lebih besar, sebesar 10 juta ia memperoleh laba, sehingga total labanya itu 30 juta. Oke. Ini kan karena tadi dia itu di tahun 2000. Tunggu ya, Ibu jelaskan dulu sebentar. Iya, ini kenapa dia memperoleh laba dan kenapa Bu yang dikurangkan itu 50 juta dikurang 30 juta? Kenapa bukan 30 juta yang dikurangkan dengan 50 juta? Kenapa harus 50 juta yang dikurang 30 juta? Ya, ada alasannya ya adik-adik. Karena pada tahun 2005 sampai 2006 perusahaan ini menggunakan metode angka tahun. Sehingga yang menjadi dasar pengurangan kita itu adalah jumlah penyusutan metode angka tahun, baru kita kurangkan ke metode garis lurus. Tapi apabila nanti Ibu sajikan ada soal, kalau dia itu metode garis lurus duluan, berarti kebalikannya ya, 30 jutanya dikurang 50 juta. Jadi nanti kalau dia di awal tahun dia metode garis lurus, baru tahun-tahun berikutnya dia angka tahun, berarti sisi yang sebelah kiri ini, nih,
Ini sisi yang sebelah kiri ini kita ubah menjadi metode garis lurus. Kemudian yang sisi sebelah kanan ini kita ganti menjadi metode angka tahun, begitu ya. Oke, baik. Tunggu sebentar. Oke, baik adik-adik, sampai di situ dulu penjelasan materinya. Nah, adik-adik, Ibu berikan ada tugas individu. Nah, soal nomor 1, kita lihat. PT Erika memutuskan untuk menggunakan metode angka tahun. Ya, kebalikan dengan soal yang tadi ya. Tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana jika metodenya itu kebalikannya. Nanti bisa kalian putar ulang penjelasan Ibu. PT Erika memutuskan untuk menggunakan metode angka tahun sebagai dasar perhitungan depresiasi aktiva tetapnya mulai tahun 2018. Aktiva tetap tersebut diperoleh pada awal tahun 2015 dengan harga perolehan sebesar 210 juta dengan umur ekonomis 6 tahun. Semula disusutkan dengan metode garis lurus. Laba setelah pos luar biasa adalah 27 juta. Diminta hitung perubahan nilai yang terjadi akibat perubahan metode dan sajikan dalam laporan laba rugi. Ya, ini tugasnya ya, tugas untuk nomor 1. Kemudian tugas untuk nomor 2, soal nomor 2 kalian ambil dari modul buku kita halaman 21 yang mengenai PT Sintia. Ya, kita buka terlebih dahulu. Ya. Untuk soal nomor 2-nya, soal nomor 2 diambil dari modul ya. Ini, nomor 4-nya ini. Ini yang kalian ambil ya, yang nomor 4 ini. Jadi diminta susun laporan laba rugi dengan single step dan multiple step dengan pendekatan all inklusif dan current operating performance. Ya, ada 2 tugas ya, adik-adik. Jadi ada 2 tugas. Oke. Ya, jadi itu tugasnya ya. Nah, adik-adik, tugasnya itu seperti biasa, adik-adik kumpulkan paling lambat itu hari Rabu di jam 10 pagi, tapi kali ini dikirim ke WA Ibu saja. Jadi kirim ke WA Ibu di Japri, kemudian terlebih dahulu kalian kerjakan di kertas double folio menggunakan pena warna hitam, warna biru, maaf, menggunakan pena warna biru, bukan warna hitam ya. Nah, jadi adik-adik menggunakan pena warna biru, tulis nama adik-adik lengkap, kemudian NIM-nya lengkap, kemudian nama mata kuliah, kemudian tugas keberapa ini, begitu, tugas ke-1 begitu ya. Kemudian adik-adik foto dengan jelas, kemudian simpel dalam bentuk PDF, kirim ke WA Ibu. Sebelum mengirim WA, kalian harus menjaga sopan santun. Contohnya begini, cara mengirimkannya. Selamat siang Ibu, saya Andri Manafe, Ali Manafe dari kelas 3A. Saya hendak mengumpulkan tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Berikut Ibu saya lampirkan tugasnya. Terima kasih Bu. Nah, begitu ya, baru lampirkan tugasnya. Begitu tata cara mengirim tugas ke WA Ibu. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Nanti akan Ibu kabari lagi setiap pertemuannya nanti. Oke, selamat siang.